Ya, Zunun Al-Masri itu rampok dia. Bisa dia mabok aja. Begitu bertobat, diterima, dapat hidayah, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Aba. Dan seperti biasa juga kita mengkaji, memahami, dan mendengarkan video-video Buya Sakur Yasin. Tapi seperti biasa juga, sebelum kita mendengarkan, mari kita ngopi dulu teman-teman. Bagi teman-teman yang belum ngopi, silahkan bikin kopinya. Bagi yang sudah ngopi, ngopi lagi teman-teman. Kita ngopi dulu. Alhamdulillah. Tidak perlu berlama-lama teman-teman. Mari kita dengarkan video Buya yang satu ini. Kama asyara ila dzalika fi awal bab as-sadis asyar, seperti telah diuraikan pada bab yang ke-16. Biqaulihi radhiyallahu anhu, idza waqa'a minka dzanbun fala yakun sababan yu'nisuka min husul istiqamati ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhiru dzanbin quddir 'alaik. Apabila Anda melakukan satu dosa, idza waqa'a nalikane tumiba minka saking sira opo dzanbun dosa, ketika Anda melakukan dosa, fala yakun sababan yu'yisuka, jangan sampai menjadi sebab keputusasaan Anda. Jangan sampai Anda merasa putus asa. Min husulil istiqamati ma'a rabbika, ya, untuk mendapatkan mencapai istiqamah dengan Tuhanmu. Jangan sampai menimbulkan putus asa, waduh celaka, akhirnya putus harapan, frustrasi. Ya, ini terjadi banyak sekali pada orang yang sudah tingkatan frustrasi karena mungkin dosanya terlalu banyak sekali. Kita potong dulu teman-teman. Jangan sampai dosa kita membuat keputusasaan. Saya sendiri pernah bertemu dengan orang seperti itu teman-teman. Karena mungkin memang dosanya sudah cukup berat, atau mungkin dosanya sudah benar-benar besar ya teman-teman ya, bunuh orang atau dan yang lain-lain, saya tidak tahu. Dan saya pernah bertemu sehingga beliau menangisi dosa-dosa beliau, sampai betul-betul kalau saya sendiri berbicara dengan orang tersebut pada waktu saya bertemu dengan orang tersebut, beliau seperti yang diingat hanyalah keputusasaan dan keputusasaan. Jadi pada saat saya memberikan bahwasanya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, seperti dia selalu merasa frustasi dan seperti merasa bersalah benar-benar. Nah, apa yang beliau ceritakan ini, itu saya sendiri pernah mengalaminya, bertemu dengan orang seperti itu teman-teman. Jadi memang kalau mungkin orang seperti kita pada umumnya yang dosanya masih ya, tidak hanya dosanya yang istilahnya yang dosa-dosa kecil atau ya dosa yang tidak benar-benar besar, mungkin anggapnya sepele atau biasa rasanya tuh teman-teman, rasanya tuh. Tapi bagi orang yang sudah mempunyai dosa yang sudah besar, yang mungkin sampai membunuh, bahkan mungkin membunuh orang tuanya sendiri teman-teman, nah itu kan yang kita patut merasakan apa yang mereka rasakan. Dosa yang mereka rasakan itu kan luar biasa. Pada saat seandainya ini, mohon maaf, mereka membunuh anaknya, mereka membunuh orang tuanya, itu kan dosa mereka. Pada saat diberikan satu kesadaran oleh Tuhan, mereka betapa mereka berdosanya, dan kita harus bisa merasakan itu teman-teman. Nah, rasa ini yang harus kita dapatkan teman-teman, sebenarnya untuk bisa saling kita berbagi, baik berbagi pengalaman, baik berbagi pengetahuan, berbagi saling asah, saling asih, dan saling asuh. Tapi sepintas
bahasa beliau ya seperti biasa, karena kita tidak berada di posisi dosa yang sebegitu beratnya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Sehingga dia tidak ada harapan, kayak bahasa di Pangapura atau sakit-sakit. Ya, soalnya mati nih wong wis puluhan. Ya boleh ngelacur sudah puluhan tahun. Bagaimana sama? Akhirnya ya wis nimbang ning akhirat ning neraka ya wis senang-senang ben itu sekalian. Ditutugakan boleh nafsunya aja gitu. Tetap kita harus punya harapan. Dan malah satu bukti, tidak sedikit pula banyak orang-orang jahat, preman, pelacur bisa jadi wali sih. Ya kan begitu. Dan sebaliknya juga kita melihat banyak orang yang awalnya dia hebat, tokoh masyarakat, dikagumi, di akhir hayatnya nyungsep, jengking. Iya. Sejak muda dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir. Supaya mati diranjang pelacur, pangangnes. Ini bisa terjadi atas diri kita juga. Bulan neka gitu aja ada gudug. Belum tentu. Iya, makanya Allah minta husnul khatimah dong. Iya. Kenapa sih? Tetap kita ada harapan. Faqad yakunu dzalika akhir dzanbin qudira alaik. Boleh jadi dosa itu adalah dosa terakhir yang kau lakukan. Yang Allah tentu, yang Allah takdirkan atas dirimu itu. Inilah perbuatan kamu yang terakhir, melacur di cangkingan. Besoknya kamu akan bertobat betul-betul, selesai. Ya tapi kalau saya kan pengennya ketika bertobat tuh jangan setelah kena penyakit. Setelah penyakit AIDS, kata dokter 5 tahun mati baru bertobat. Karena kalau sudah begitu, aula yushikannallah an yab'asa 'alaikum iqaban summa tad'unahu fala yustajabu lahu. Udah hukuman sudah hampir jebret datang, baru ya Allah maafkan, udah nggak ada. Iya, pengennya ya begitu. Aula yushikannallahu an yab'asa 'alaikum iqaban summa tad'unahu. Kalau Allah sudah hampir menurunkan siksa, lalu kemudian baru berdoa, fala yustajabu lahu. Nggak bakal dikabul oleh Allah. Sudah ketok palu. Ampun ya, sudah nggak ada waktu lagi, sudah selesai. Tuh. Nah ini artinya bahwa bagaimana kita bisa berbuat demikian. Kita harus jelas bahwa Allah itu tidak seperti kita. Kita kan punya dendam. Kadang-kadang semerurip bilang-bilang. Seperti kang mati kalau ngapuk pura aja. Sampai mengucapkan tak di akhirat. Ya kan begitu. Enggak ada urusan Allah mah. Ya ayyuhallazina amanu la taqnutu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Enggak usah takut dong. Jangan putus asa mendapatkan rahmat Allah. Ketahuilah bahwa Allah itu siap mengampuni segala dosa. Ya kalau kita di sini saya yakin ya dosanya ya dosa-dosa krocol lah. Ya paling ya bangsa nyolong sendal paling ukuran. Iya. Iya. Iya, dosa-dosa seperti yang dosa kecil. Sekalipun kita tergoda, ya terjebak oleh godaan-godaan iblis, kita melakukan kejahatan. Ya, yang penting ngaku salah. Ya pangapura selesai. Engkau ngelakoni mana? Ya ngaku salah man. Bakal jare kiai mah tobat sambal sih ya. Ya bakal tobat mah sambal kabeh. Siapa yang menjamin kamu tidak salah lagi setelah bertobat? Nggak ada. Bakal masih urip ya. Ya makanya jadi khairul khata'in atau wabur. Jadi ya orang salah yang baik yang selalu bertobat. Ya salah bertobat. Tuh. Qultu as-sair as-siddiq. Orang yang sedang menjalani kebenaran. Yang jujur. Wong sing bener-bener lagi ngelakoni bebener. Awil wasil ila taqiq. Atau yang sing wis jadi bener. Sing wis bener jadi bener-bener. Sampai kepada kebenaran yang benar-benar. Karauqibil mughir. Jadan fisir. Seperti penunggang kuda. Apa namanya itu? Kalau bahasa Indonesia menurut Yoki. Al-mughir. Penunggang kuda yang perkasa. Yang gagah perkasa. Penunggang kuda yang gagah perkasa. Perwira yang gagah perkasa. Al-mughir. Kalau yang biasa bahasa Arabnya yang populer al-mighwar, bukan mighwar. Iya, al-mighwar itu orang yang beraninya luar biasa di medan pertempuran. Pahlawan, jagoan lah.
Al-Mighwar. Iya, yang sangat begitu. Jadan fisair, berjalannya dengan mantap. Kada minas sur'ati an yatir, saking santre kayak mabur. Wa idza waqa'at minhu kabwatun aw saqtatun, ketika dia tergelincir atau terputar, tersungkur, aw sadarat minhu asratun aw hafwatun, atau kepleset atau juga kejebur, istawa ala jawatihi, ya nunggang maning, blak tibaya tangi maning, jungkel tangi maning, maning, wastamarra ala igharatihi fi talabi muradihi, dia terus melangsungkan perjuangannya mencari tujuan, mencapai itu tujuan itu. Fa idza saqata, kalau dia jatuh, wajala yatamarraghu fi saqtatihi, kemudian dia berkeluh kesah, merintih, adu-aduan, kana dzalika dalilan ala fatratihi, itu adalah bukti dia mulai mengendur, terus mulai adem, melemah, terus meleyot, melempem patas, wa adamu tahsili talabatihi, dan ya nggak nyampe tujuan, nggak tercapai. Itu dinamika kehidupan seperti itu. Jangan terlalu cepat menyerah, jangan keburu putus asa, nggak usah berkeluh kesah. Bus kaget. Iya, parene gabung, traktor maning, tandur maning kagian, wis aja tuh blak kelojot ninggalang kelenger si beriber. Iya. Kita potong dulu ya teman-teman. Jadi kalau yang saya ambil kesimpulannya, kalau kita terapkan ke dalam warna-warni kehidupan kita sekarang, di zaman sekarang ya teman, itu kita seperti seorang kesatria. Kita membentuk diri kita menjadi seorang kesatria Tuhan, di mana seperti sifat-sifat para nabi, para wali teman-teman, di mana sifat para nabi dan para wali, mereka tidak akan pernah menyerah, satu langkah pun tidak akan pernah mundur. Nah, itu bahasanya seperti itu, bahasa perangnya. Tapi kalau kita jabarkan di dalam bentuk warna-warni kehidupan bahasa sekarang, kita tidak gampang menyerah dalam satu tujuan apapun. Kita tidak gampang mengeluh dalam urusan apapun. Kita tidak gampang bingung dan bimbang serta ragu dalam perkara apapun. Dan kita tidak akan pernah goyang di dalam kondisi dan situasi apapun. Tapi ada tapinya teman-teman. Hal seperti ini sangat gampang sekali untuk diucapkan, tapi sangat sulit sekali untuk diterapkan. Tapi paling tidak untuk kita yang mau belajar, kenapa tidak? Berjuang saja dulu. Urusan kalah dan menang itu urusan belakangan. Yang penting awalu biniat kita, tujuan kita betul-betul lurus untuk ibadah hanya kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, gambarannya seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan ya. Ngelatih teman kan gitu. Jadi di situ kita ada semangat ya, etos kerja yang tinggi, itu yang sangat diperlukan. Jadi nandur pari gabuk, traktor maning, tandur maning, pangan wereng, traktor maning, tandur maning, pangan tikus, traktor maning, tandur maning, kelem, traktor maning, tandur maning, langka banyu garing ringking, sampai tekang melarat karit sana pokok ke setayangan pisan, sampai tekang mati, dia habis segala-galanya. Ternyata dialah orang yang paling hebat di sisi Allah. Di mana hebatnya? Diturunkan ke bumi dengan tugas menanam padi yang tidak pernah jadi. Kita potong lagi teman-teman ya. Itulah orang yang paling hebat. Beliau katakan, ternyata orang yang paling hebat itu seperti orang yang ditugaskan menanam padi, tapi tidak pernah hasil. Artinya teman-teman, bahasa secara rangkaiannya bahwasanya berjuang saja dulu bila mana tujuanmu sudah benar. Kalah dan menang
tetap kembalikan kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus memahami tentang apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan perkara ke tiap-tiap perkara yang akan kita hadapi. Di situ juga terkandung makna berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengerti maksud dan tujuan Tuhan untuk diri kita pribadi masing-masing. Kalau perang saja belum, atau menghadapinya saja belum, terus kita sudah menyerah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui maksud dan tujuan Tuhan untuk tiap-tiap diri manusia itu sendiri? Kita lanjutkan. Dia lakukan sampai mati, bukan pahlawan. Lah ya iya. Jadi saya tidak melihat orang yang sukses hidup beli wahin. Kita gak bisa lah mau diparingi bisa makonon mah. Kalau saya diberi peluang yang sama, saya juga bisa seperti dia. Saya tidak kagum orang jadi presiden. Saya juga kalau diberi kesempatan yang sama juga bisa seperti itu. Persoalannya apa? Yang saya kagumi adalah mereka yang punya etos kerja. Sampai kehabisan segala-galanya dia tidak pernah putus saja, terus berjalan. Iya. Dia ulul azmi, jangan sembarangan. Ulul azmi itu adalah nabi-nabi yang punya etos kerja yang tinggi. Ngerti ulul azmi kok? Orang yang punya etos kerja yang serius. Selama ini sih hidup itu gimana nih ulul azmi? Hidup kok. Ya itu artinya bahwa yang penting kita punya etos kerja. Nah, salah satu orang yang punya etos kerja tinggi adalah orang yang punya tingkat stabilitas jiwa yang luar biasa, nggak pernah goncang. Jadi orang yang punya etos kerja yang tinggi itu yang sesungguhnya adalah orang yang hebat. Bukan siapa dia sebagai aktor, orang kaya kah, pejabat kah, pengusaha kah, bukan itu ternyata di hadapan Tuhan. Tapi yang dilihat Tuhan adalah etos kerjanya. Bayangkan teman-teman, seorang Nabi Muhammad SAW yang di dalam cerita sejarahnya diludahi. Itu beliau kalau secara manusiawi biasa, mungkin etos kerjanya, sudahlah, ngapain. Nah, yang dikatakan etos kerja yang tinggi, salah satunya pada saat beliau diludahi, beliau justru malah mendatangi orang yang meludahi. Pada saat orang yang meludahi itu dalam posisi sakit. Bayangkan itu teman-teman, itu tidak gampang penerapannya. Tapi setidak-tidaknya disinilah sesungguhnya letak daripada kasih sayang yang harus kita tanamkan sebagai dasar etos kerja yang tinggi, sehingga kita akan membentuk pribadi yang kuat untuk masyarakat Indonesia semuanya, teman-teman. Kita lanjutkan ya. Nggak pernah goncang. Perintah. Ada kesulitan, ada kemudahan, nggak ada urusan. Yang penting kita melangkah. Berhasil dan tidak bukan urusan kita. Karena yang dilihat bukan keberhasilan kita oleh Allah, adalah semangat kerja kita itu. Ya ini hal-hal yang semacam ini kan tidak dipahami oleh orang, jujur nih. Tidak dipahami, tetap berorientasi kepada keberhasilan yang hebat. Tidak. Memang, kita potong lagi ya teman-teman. Memang yang dilihat oleh manusia secara umum itu adalah hasil. Itu manusia secara umum teman-teman, awam. Yang mereka lihat itu adalah hasil. Dan mereka tidak pernah melihat daripada prosesnya itu sendiri, teman-teman. Dan itu tidak banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, andai kata masyarakat Indonesia membudidayakan pemikiran seperti ini, yang penting berjuang dulu, kalah dan menang urusan belakangan, tentunya di dalam satu tujuan yang baik, maka akan terbentuk satu moralitas yang sangat hebat, teman-teman. Kita lanjutkan. Ya, itulah makanya jadi yang penting kita ini jangan terburu putus asa, jangan keburu meleleh.
Aja keburu melempem. Ya tiba tangi maning. Mangkat maning, tiba maning tangi maning. baru tembakan pertama udah kocar kacir, gimana lagi? Sing tetek gatek iya. Ya. Fa idza waqa'a minka ayyuhal faqir dzanbun fala yakun sababan fi qat'ika anillah. Ketika Anda melakukan satu dosa, terjebak pada satu perbuatan dosa, jangan menjadi sebab keputusasaanmu kepada Allah. Jangan sampai putus komunikasi dengan Allah. Terus. Kita potong lagi teman-teman ya. Pada saat kita sudah membentuk pola etos kerja yang tinggi dan kita dihadapkan nantinya oleh warna-warni itu, dihadapkan satu dosa, apapun itu warna-warni dosanya teman-teman, karena banyak warna-warni dosa nanti yang tidak akan terpikirkan oleh kita, yang akan kita hadapi. Apapun itu teman-teman, jangan pernah kendor, tetap kembalilah kepada yang Maha Kuasa, tetap kembalilah kepada Allah teman-teman. Itu akan kita hadapi nanti, itu pasti akan kita terikat dengan satu warna-warni yang membuat etos kerja kita untuk mundur. Tapi bentuklah sebuah pola, rancanglah sebuah pola di dalam diri kita sendiri sebagai manusiawi. Setidak-tidaknya kita merancang sebagai sisi manusiawi untuk sesuatu yang baik, maka rangkai dan rancanglah itu agar kita menjadi suatu moral yang baik, moral yang kuat, moral yang hebat, khusus untuk masyarakat Indonesia semua teman-teman. Kita lanjutkan. Dondo maling, sujud maling, Robbil firli maning, asafirullah maning. Iya. Au suka anil istiqamah, atau menyebabkan kamu jadi putus asa, tidak lagi istiqamah ma Allah dengan Allah. Fayatadha'afu 'alaika, nantinya akan berlipat ganda, semakin membesar, semakin berat. Wabalal ma'siyah, dan dosa juga semakin menggunung. Wa ta'zumu fi haqiqal musibah wal baliyah, dan akhirnya juga maksiat, cobaan akan menjadi besar di matamu itu, sampai terasa kamu tidak sanggup memikulnya. Faqad yakunu dzalika rahmatan bika wa tanbihan laka min sunnatika. Boleh jadi itu adalah rahmat untuk kamu, dan boleh jadi itu satu peringatan ya atas perilaku kamu. Kahusuli malalin wa fatratin, seperti terjadinya kebosanan, kejenuhan. Ini kejenuhan ini luar biasa nih. Saya aneh, orang digerogoti kejenuhan, yang bersangkutannya nggak merasa. Silakan beli paham rumah tangga kamu mulai digerogoti kejenuhan tuh. Beli kerasa, mung sering ngerasain dalam rabi ku sengit baik, kun barang emang. Nggak sadar bahwa itu satu kejenuhan, bukan lalu cepat mengambil tindakan yang cepat, melakukan refreshing. Iya dong, ayo dong mas, sekarang kita piknik deh ke Bali, buang sumpek nih. Iya, lalu ngambil tindakan-tindakan yang variabel. Ya, seperti pada buluk ganti singanya maning, taburi bunga melati lagi. Iya ya, terus mengadakan perubahan-perubahan gitu ya, untuk menghalau kejenuhan. Itu jarang yang melakukan semacam itu. Kenapa? Karena dia nggak sadar dia digerogoti kejenuhan. Kenapa? Merefleksi kepada sikap itu, ketidaksenangan, kebencian, mudah marah, mulai beli petani rumah, masakan mulai ngerasa beli enak, masakan rabiku. Iya. Tapi dikiranya apa Anda sadar Anda jenuh? Usuli malah dan ufatratan, sadar enggak kok. Itu persoalannya. Ini perlu diurai biar paham. Artinya ketika Allah ini ya memberikan ujian, cobaan, kegagalan, nantur pareng kau dadi kau beli, iya beli, melakukan kau kesandung kau beli, mobil keserempet, kadang-kadang ketipu uang, itu tuh semua untuk variasi supaya kamu jangan jenuh hidup ini. Nanti dikasih siang lagi, malam lagi, kau rendeng maning, ketiga maning, sampai aja bosan sih Rani. Lamun bengi be pabrik kan ngerti aku. Ya artinya seperti itulah. Nah, saya potong lagi teman-teman. Jadi anggaplah warna-warni kehidupan
yang akan kita hadapi ke depan itu sebagai variasi supaya kita tidak jenuh menghadapi kehidupan. Rasa, kenapa orang itu tidak menyadari kalau dia itu dalam kondisi jenuh? Kenapa? Karena mereka terputusnya koneksi mereka dengan rohaniah mereka, sehingga mereka tidak bisa melihat buta dan tuli. Jadi buta dan tuli itu salah satunya adalah orang yang tidak terkoneksi dengan batiniah mereka, sehingga mereka terputus dan tidak bisa merasakan rohani mereka. Dengan rohani mereka tidak bisa merasakan bahwasanya kondisi mereka dalam keadaan jenuh, teman-teman. Pentingnya kita bisa saling mengkoneksikan antara lahiriah dan batiniah sehingga membuat kestabilan di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat mengarungi lautan kehidupan ini, teman-teman. Kita lanjutkan. Ya, artinya seperti itulah, Allah sangat bijaksana bahwa manusia itu mudah bosan, makanya ya diberi supaya refreshing, ya variasi begitu, penyegaran barang. Iya, jadi bulan nikah nantur pari tadi alhamdulillah, beli tadi alhamdulillah, nantur orang tadi alhamdulillah, beli tadi alhamdulillah. Ya, gitu. Terus gimana? Ya memang ini jangan dibilang ini sekadar teori. Cobalah dalam kehidupan Anda betapa bahagianya ketika kita sudah tidak punya rasa takut dan kita sudah tidak pernah dikecewakan oleh apapun. Nggak pernah kecewa, nggak pernah takut, nggak tenang hidup. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak pernah takut. Apapun yang hilang, nggak pernah kecewa kok. Ya barangkali sampai di situ kontraknya, nggak usah panik kok. Gitu. Pada sakat nada, jatuh bangkit lagi. Wa idza qumta wa qad jaddadta yakunu dzalika akhiru dzanbin qaddarahu Allah 'alaik. Ketika kamu bangun dan kamu memperbaharui lagi, artinya melakukan satu dosa, kemudian melakukan lagi, tobat lagi, wa qad jaddadta, melakukan lagi, memperbaharui lagi, gawe anyar maneh dosane. Ya, yakunu dzalika akhiru dzanbin qaddarallahu 'alaik. Ini bahasanya kalau diluruskan begitu maksudnya. Di sini kurang pintar ngomongnya gini. Wa ta'ammal ma waqa'a li katsirin minal akabir. Coba kita renungi bersama apa yang terjadi pada kebanyakan orang-orang besar ahli sufi, para ulama al-amilin al-arifin. Kanu lususan fasaru khususan. Maling bengeneka, terampok bengene, lusus. Iya. Dengan tiba-tiba mereka menjadi orang-orang khusus, menjadi kekasih-kasih Allah. Bandit-bandit kah disulap sekejap mata menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Kayak Ibrahim bin Adham, wal Fudail, wa Abi Ya'za, wa ghairhum mimman la yuhsa, dan lain-lainnya nggak kehitungan. Rabil Adawiyah juga sama, seorang pelacur jadi wali sih gimana? Itulah jadi persoalan, kita nggak usah putus asa. Saya yakin kamu-kamu yang ada di sini kan belum kelasnya penjahat besar, belum kan? Masih penjahat krocor, saya mengatakan. Ya bangsa kelas 10.000. Iya, ya kuno gampang mah ngapuran mah. Itu persoalan. Yang putus asa, jangan putus asa. Karena orang yang semikian jahatnya, ya Dzunun al-Masri itu rampok dia tuh. Bisa dia mabok aja. Begitu bertobat, diterima, dapat hidayah, selesai. Iya. Seperti biasa teman-teman, video beliau singkat, tepat, dan padat. Tadi di akhir pembicaraan beliau, saya menangkap satu poin, bahwasanya bila mana di dalam hidup kita ini sudah mampu mengatasi kekecewaan dan rasa takut, sudah mampu mengatasi itu, maka hatimu akan menjadi terang benderang.
Maka hadapilah kekecewaan dengan kasih sayang Tuhan. Hadapilah rasa takut itu dengan kasih sayang Tuhan. Maka mudah-mudahan hati kita seperti terangnya matahari, teman-teman. Saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya, teman-teman. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.